Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristi Aswita Sitorus. Saya mahasiswi ULBI dari kelas RPL D4 Logistik Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan asesmen akhir semester saya dengan tema Green Business Practices and the Success of Malaysia's Halal Food Companies. Studi ini meneliti dampak dari anteseden praktik hijau, pemilihan pemasok halal hijau, manufaktur halal hijau, dan logistik halal hijau terhadap kinerja rantai pasokan dalam konteks usaha kecil dan menengah atau UMKM makanan halal. Studi ini menemukan bahwa GHL di antara mitra rantai pasok memiliki dampak yang lebih besar terhadap kinerja rantai pasok halal. Selain itu, data empiris memvalidasi signifikansi SUPP dan GHM dalam meningkatkan kinerja rantai pasokan halal dalam konteks UMKM makanan halal. Dengan menggabungkan GP sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan, sekaligus memastikan kredibilitas halal produk. Temuan penelitian ini akan membantu UMKM halal dalam menyempurnakan aktivitas rantai pasokan mereka. Menzer mencatat bahwa kinerja rantai pasokan sangat berkorelasi dengan ketersediaan anggota rantai pasok untuk menginvestasikan sumber daya, kemampuan, dan pengetahuan yang ada untuk menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dalam rangka mencapai kinerja bisnis yang berkelanjutan, sekaligus memenuhi permintaan pelanggan. Praktik-praktik ramah lingkungan ini sangat penting bagi bisnis perusahaan. Stabilitas bisnis perusahaan dalam menyediakan produk berkualitas tinggi seperti yang diisyaratkan oleh hukum Islam atau syariah. Untuk memastikan daya saing UMKM halal di pasar negara berkembang halal, penting bagi UMKM halal untuk menerapkan praktik strategis GP. Strategi ini sangat penting untuk memungkinkan bisnis halal berkonsentrasi pada kemampuan penting dan sumber daya yang dapat diakses. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui pengaruh praktik-praktik ramah lingkungan pada usaha kecil dan menengah halal untuk mengurangi kinerja rantai pasokan. Meskipun penelitian ekstensif telah dilakukan pada hubungan antara pemilihan pemasok, manufaktur hijau, dan logistik hijau, hubungan ini masih belum jelas dalam konteks UMKM halal, terutama dalam hal kinerja rantai pasokan halal. Hal ini dikarenakan sifat bisnis UMKM yang berbeda karena kurangnya sumber daya dan manajemen yang kurang berpengalaman untuk mempertahankan laba bisnis. Terutama di pasar negara berkembang, maka diajukanlah hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama adalah pemasok halal hijau berhubungan positif dengan kinerja rantai pasok halal. Hipotesis 2, kinerja rantai pasokan halal ditingkatkan oleh manufaktur halal hijau. Hipotesis 3, kinerja rantai pasokan halal dipengaruhi secara signifikan oleh logistik halal hijau. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan kuesioner terstruktur untuk menguji proposisi yang dihipotesiskan. Kuesioner terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ditujukan untuk demografi responden, yang kedua untuk pemilihan pemasok halal hijau atau SOPP, manufaktur halal hijau atau GHM, dan logistik halal hijau atau GHL. Berada di urutan berikutnya. Pada akhir dari kuesioner berisi item variable dependent, yaitu kinerja rantai pasokan halal atau HSCP. Responden dalam penelitian ini diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Dari 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Sedangkan untuk HSCP berkisar dari 1 sangat buruk, 2 memburuk, 3 tidak ada perbaikan, 4 sedikit membaik, dan 5 sangat membaik. Pada tahap analisis struktural, untuk mengestimasi hubungan antara variabel dan signifikansinya, digunakan metode bootstrapping. Analisis struktural dari model tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan atau P0,001 antara SUPP dan HSCP yang mengakibatkan diterimanya hipotesa pertama. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen puncak memainkan peran penting dalam menentukan kinerja perusahaan dalam konteks UMKM halal. Selain itu, jalur antara GHM dan HSCP menunjukkan hubungan yang signifikan, yaitu P0,001, mendukung hipotesis bahwa manufaktur halal hijau memiliki dampak substansial pada kinerja rantai pasokan halal. Kesimpulannya adalah bahwa ada hubungan yang signifikan antara GHL dan HSCP.
mendukung hipotesis bahwa GHL penting dalam menentukan HSCP untuk UMKM halal. Temuan ini mengisi kekosongan saat ini dengan menunjukkan secara statistik bahwa kredibilitas rantai pasokan di antara perusahaan halal sangat penting untuk memastikan bahwa status halal produk tidak diganggu-gugat, sementara peraturan lingkungan ditegakkan. Sementara tujuan penggunaan SEM-PLS dalam penelitian ini adalah untuk memaksimalkan varians yang diekstraksi, atau R2. R2 dari SUPP, GHM, dan GHL dalam menentukan HSCP ditemukan sebesar 0,672%, dan berikut tabel yang memberikan ringkasan analisis statistik model struktural. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja bisnis halal dengan memeriksa 3 faktor signifikan, yaitu SUPP, GHM, dan GHL pada HSCP. Menariknya, ini adalah studi pertama yang memverifikasi pengaruh GP terhadap HSCP dalam konteks usaha kecil dan menengah halal atau UMKM halal. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan Ashby di tahun 2012 yang menyatakan bahwa praktik manufaktur hijau lebih cenderung meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan daripada kinerja rantai pasokan. Namun penelitian ini berkontribusi pada metodologi pengambilan sampel yang menggunakan metodologi pengambilan sampel acak dalam mengumpulkan data, di mana data dari penelitian ini mungkin tidak terkumpul dalam kelompok target, sehingga hasil temuan dianggap tidak signifikan untuk mewakili segmen responden yang ditargetkan. Ternyata metodologi pengambilan sampel memainkan peran penting dalam menentukan hasil temuan. Ditekankan bahwa GHL memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kualitas produk halal tidak terancam oleh kemungkinan kontaminasi silang selama proses penanganan atau pembelian bahan baku yang sesuai dengan standar halal. Semua hal tersebut dapat dicapai dengan memilih mitra rantai pasok halal yang tepat dan bersertifikat halal dalam logistik, pergudangan, dan retail. Penjelasan terbaiknya adalah bahwa dengan memilih mitra rantai pasok yang kredibel akan menggambarkan tata kelola halal perusahaan yang baik dalam kepatuhan syariah dan lingkungan, secara bersamaan akan meningkatkan kinerja rantai pasok. Temuan studi ini menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara SUPP, GHM, dan GHL merupakan pendahulu bagi peningkatan kinerja rantai pasok halal. Untuk meningkatkan kinerja rantai pasok halal, perusahaan harus menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengajari karyawan tentang peran penting rantai pasok dalam memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dan mereka harus mempertahankan sikap yang fleksibel dan kooperatif dalam jaringan pemasok dan mitra setiap saat. Penelitian ini membuka beberapa jalan untuk penelitian di masa depan. Pertama, model yang diusulkan harus digunakan dalam penelitian lebih lanjut untuk mencari tahu hubungan dengan kinerja pasar, untuk memahami sepenuhnya pengaruh posisi ekonomi, budaya, dan etika terhadap penerangan GP dalam konteks perusahaan halal. Penelitian di masa depan juga harus memeriksa masalah lokasi dalam mengelola GP. Kedua, penelitian ini juga harus melihat bagaimana dimensi GP lainnya mempengaruhi laba perusahaan karena meningkatnya permintaan konsumen. Praktik-praktik halal dan ramah lingkungan dalam SCM terus menarik perhatian, sehingga memberikan peluang bagi para peneliti untuk meneliti hasil implementasi GP dalam konteks halal dan mempertimbangkan bagaimana UKM halal dapat memposisikan diri mereka sebaik mungkin untuk memanfaatkan pasar halal yang terus berkembang. Temuan yang disajikan di sini berfungsi sebagai dasar untuk penelitian di masa depan dan sebagai studi perintis yang akan membantu membentuk lapangan dan menginformasikan praktek di bidang yang menjanjikan ini. Hipotesis pertama adalah pemasok halal hijau berhubungan positif dengan kinerja rantai pasok halal. Hipotesis kedua, kinerja rantai pasokan halal ditingkatkan oleh manufaktur halal hijau. Hipotesis 3, kinerja rantai pasokan halal dipengaruhi secara signifikan oleh logistik halal hijau. Semua ini dapat dicapai dengan memilih mitra rantai pasok yang tepat dan mitra rantai pasok yang halal dan tepat serta bersertifikat halal dalam hal logistik, pergudangan, dan retail. Penjelasan terbaiknya adalah bahwa dengan memilih kemitraan rantai pasok yang kredibel akan menggambarkan tata kelola halal yang baik dari perusahaan dalam kepatuhan, syariah, dan lingkungan, serta bersamaan akan meningkatkan kinerja rantai pasokan.
Demikianlah presentasi ini saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada saran atau masukan dipersilahkan di kolom komentar. Selamat pagi.